warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bekasi, BBGP Provinsi Jawa Barat. Kami dari kelas A, bimbingan fasilitator Bapak Dr. Andes Trisno Widodo MPD dan pengajar praktik Ibu Harlina SPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Siti Rohmah dari SD Islam Al-Munir Tambun Utara. Sebelah kiri saya, Sri Kusmiati SPD dari SMA 1 Tambun Selatan. sebelah kanan saya Margi Mulyawati dari SDN Karangsatria 04 Tambun Utara. Yang terakhir, Saya Iis Supratur Markia dari SD Negeri Karangsatria 03 Kecamatan Tambun Utara. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Ii. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ii. Alhamdulillah, saya juga baik. Dengar-dengar Ibu mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu, itu Iya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan kegiatan coaching ini? pada kali ini saya sudah mempersiapkan bagaimana nanti saya akan menerapkan coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama saya juga harus menyerahkan bagaimana tentang tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian harus ada rencana aksi yang akan saya lakukan, dan setelah itu ada bentuk tanggung jawab. Baik. Kemudian kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching ini seperti apa? Ya, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa melakukan bertanya gitu ya. Ketika saya bertanya dengan coach saya itu saya menggunakan dengan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang berbobot, kemudian bagaimana saya juga bisa menggali sehingga nanti saya bisa menggali apa yang ingin disampaikan dari si coach tersebut gitu ya, dan sampai menemukan bagaimana permasalahan dari yang dia hadapi gitu ya, sampai dia menemukan ide-ide segar untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi pada saat ini. Kemudian kira-kira apa ini yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini? Ya, adapun kegiatan yang saya ingin capai bagaimana saya bersama dengan coach saya itu bisa menemukan satu bentuk permasalahan yang ada dengan tadi menggunakan pertanyaan bobot sehingga coach saya bisa menemukan ide-ide segar untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Baiklah, mudah-mudahan kegiatan coaching yang akan dilakukan Ibu Sri dapat berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Sri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rohma. Alhamdulillah kabar baik. Bu Rohma gimana? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oh ya Bu Sri, saya ingin ngobrol-ngobrol berdua nih. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya? Oh, sekarang Bu Rohma? Iya, kalau Ibu ada waktu. Boleh. Hari ini saya kebetulan ada waktu senggang. Silakan Bu Rohma, ada yang mau dibicarakan? Iya nih Bu Sri, akhir-akhir ini saya merasa apa ya, tubuh saya ini sering nggak fit ya Bu ya. Karena merasa keteteran dengan tugas-tugas yang ada, baik itu tugas sekolah maupun tugas CGP. Jadi dengan ngobrol-ngobrol ini, ya gimana ya, jadinya dari keteteran tugas-tugas itu akhirnya dampaknya ke kesehatan saya Bu Sri. Banyak sekali berarti Bu Rohma ya sekarang tugasnya ya. Iya Bu Sri. Ya, kira-kira kenapa nih? Mungkin ada yang bisa saya bantu dengan apa yang ingin Bu Rohma sampaikan gitu. Kira-kira pembicaraan kita ini ingin kemana gitu tujuannya Bu Rohma? Harapan saya sih tadi yang pertama sih sebetulnya ingin sharing aja ya supaya lega gitu. Kalau dengan sharing kan perasaan saya sedikit lega ya. Yang kedua ya mudah-mudahan dari obrolan kita akhirnya saya menemukan solusi buat permasalahan saya sendiri, begitu Bu Sri. Oh iya, baik Bu Rohma. Mudah-mudahan dengan kita berbicara seperti ini kita bisa menemukan solusi secara bersama ya terhadap masalah Bu Rohma tadi katakan itu bagaimana Bu Rohma tidak bisa menyelesaikan waktu kayaknya ya dengan menyelesaikan tugas-tugas Bu Rohma yang banyak itu ya, kemudian juga bisa terganggu dengan kesehatan ibu gitu. Nah, memangnya Bu Rohma bisa nggak menggambarkan kenapa sih Bu Rohma sampai bisa bilang saya nggak bisa bagi waktu nih, saya nggak bisa menyelesaikan tugas saya dengan waktu yang tepat nih gitu. Baik Bu. Ini ya Bu, karena kan di sekolah sendiri kan
semester 2 ini banyak banget tugas ya, kayaknya kegiatan itu kejar-kejaran ya. Oh iya. Belum CGP juga ada target-target penyelesaian. Nah, saya tuh kadang sering keteteran di akhir waktu ketika deadline itu mengerjakan tugas tuh lebih dari satu gitu. Mungkin saya sendiri salah mungkin di sini ya, membagi waktunya tidak bisa membagi waktu dengan baik mungkin ya. Mungkin sering menunda-nunda pekerjaan, nanti masih lama, tahu-tahu besok deadline ada juga tugas yang lain. Akhirnya di satu waktu saya mengerjakan tugas lebih dari satu, akhirnya sampai lembur-lembur, begadang, ya akhirnya kesehatan saya juga terganggu. Gitu. Ya baik, tadi saya dengar Bu Roma jadinya kayak mengejar-ngejar waktu Iya. soal ya. Nah kira-kira ya dari kendala yang Bu Roma hadapi itu ada nggak sih sesuatu yang bisa biar nggak usah nih kendalanya tidak terjadi? Nah Iya. apa sih yang mungkin Bu Roma bisa lakukan gitu untuk menghindari hal tersebut? Ya, sebetulnya tadi ya mungkin dari saya sendiri ya Bu ya. Mungkin kalau saya membagi waktu dengan baik, misalnya ketika ada tugas pertama datang itu jangan ditunda mungkin ya Bu. Harusnya langsung saya kerjakan walaupun mungkin targetnya masih lama gitu. Harusnya mungkin saya mengerjakan dulu supaya nanti walaupun udah selesai di awal tapi kan takutnya ada tugas yang baru, akhirnya kan tidak di akhir semua kali seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan menunda-nunda lagi kayaknya Bu. Oke, baik. Nah, untuk Bu Roma kalau misalnya, aduh saya tidak harus menunda waktu lagi nih. Nah, kira-kira Bu Roma mau melakukan apa nih kegiatan? Nah, mungkin saya yang pertama harus membiasakan membuat jadwal ya, tertulis kali Bu. Saya tulis tuh jadwal daftar-daftar tugas yang harus saya selesaikan. Nanti juga di situ dicantumkan target-target penyelesaiannya berapa hari ini. Misalnya nih tugas pertama kira-kira kapan harus selesainya, tugas kedua kapan harus selesainya, sehingga dari situ lebih terarah. Mungkin yang pertama itu saya buat jadwal Bu. Gitu. Yang kedua mungkin saya bisa membuat untuk mengingatkan itu di HP, membuat notes ya, dinyalakan alarmnya supaya ketika saya lupa tiba-tiba bunyi HP, oh iya ada tugas yang diselesaikan, seperti itu. Wah, luar biasa banget ya Iya, nih. mudah-mudahan. Nah, ide-ide yang dikeluarkan dari Bu Roma untuk menghadapi kendala-kendala yang memang tadi Bu Roma hadapi. Jadi saya mencatat bagaimana Ibu bisa membuat jadwal-jadwal tugas tertentu gitu ya, dengan mungkin nanti Ibu bisa buat jadwalnya tuh tadi Ibu sampaikan bisa dibuat dalam not-not tertentu ya. Jadi itu lebih mengingat ya dengan membuat jadwal tersebut. Nah, itu bagus sekali gitu ya. Bu Roma sudah bisa menerapkan. Nah, kira-kira nanti rencana kedepannya ya, Bu Roma akan melakukannya seperti apa nih? Kan tadi baru idenya saja nih. Nah, rencana kedepannya gimana nih? Mungkin untuk sebagai rencana konkretnya ya, yang pertama karena saya tadi ingin mencatat jadwal, saya akan persiapkan bahan-bahan untuk buat catatan. Karena saya ini tipe orang yang sukanya itu yang warna-warni ya Bu ya. Dan juga kalau melihat dalam tulisan kecil itu kurang jelas, sehingga saya mungkin perlu tulisan yang agak besar. Jadi saya akan menyiapkan karton, nanti jadwal-jadwal itu saya tulis di karton sesuai urutannya dari tugas pertama, tugas kedua, dan kapan penyelesaiannya. Saya tempel gitu di mading depan meja kerja saya atau di kamar juga ada, supaya ketika saya lupa begitu masuk, wah terlihat itu Bu tulisannya, jadi mengingatkan saya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mungkin akan meminta bantuan teman. Mungkin di sini kerjasama dengan rekan sejawat ya Bu ya. Barangkali ketika saya ada tugas yang harus diselesaikan saat itu, saya bisa minta tolong teman untuk menggantikan tugas yang lain yang bisa dikerjakan. Misalnya mengajar, menggantikan guru yang nggak masuk. Saya lihat rekan guru ada yang kosong, nggak mungkin beliau yang suruh menggantikan saya dulu. Saya fokus ke tugas yang harus dikerjakan segera. Itu mungkin ya Bu. Selain tadi meminta bantuan teman, juga saya meminta bantuan kepala sekolah untuk selalu mengingatkan saya terhadap tugas-tugas saya. Mungkin itu. Oh iya, bagus banget deh Bu Roma ya. Jadi mungkin skala prioritasnya yang pertama yang mana nih Bu Roma? Nah, sesuai target yang harus diselesaikan. Jadi skala prioritasnya terutama tugas yang mana dulu nih yang harus lebih dulu dikerjakan, maka itu yang saya kerjakan. Itu yang saya letakkan di urutan yang paling atas. Yang baru tugas-tugas yang kedua, ketiga disesuaikan dengan target yang harus diselesaikan kapan-kapannya itu, waktu penyelesaiannya. Oke, luar biasa. Nah, ini kan ada rencana aksi yang akan Ibu kerjakan ya. Betul. Nah, kira-kira berapa lama nih Ibu akan mengerjakan ini rencananya? Ya, kalau saya ingin mencobanya mungkin 1 minggu ke depan Bu. Saya berusaha dulu, saya praktekkan itu 1 minggu ke depan. Saya mulai dari pembicaraan kita ya Ibu, dari tadi yang sana saya sampaikan, saya mulai membuat catatan-catatan, ditempel,
berkomunikasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Mudah-mudahan dari 1 minggu saya coba ada perubahan yang lebih baik lagi, Bu. Ya, jadi tadi ada perubahan-perubahan yang akan Ibu lakukan selama 1 minggu ke depan gitu ya. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi ya, perubahannya atau ide-idenya. Nah, siapa saja kah yang kira-kira mungkin bisa membantu Ibu lebih dalam hal Ibu tuh bisa menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi pada saat ini. Nah, kira-kira siapa, Bu, yang mungkin yang khusus gitu ya harus bisa membantu Ibu? Iya, betul. Mungkin yang pertama kepala sekolah ya, selaku atasan saya yang pemberi tugas kadangnya. Mungkin saya akan minta tolong ke beliau kalau mau memberikan tugas jangan mendadak, mungkin yang pertama. Yang kedua selalu mengingatkan saya kan tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Dan yang ketiga mungkin saya juga akan meminta bantuan tadi rekan sejawat gitu. Jadi ada kepala sekolah ya, ada rekan sejawat yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu hadapi. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk dari tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ketika ini udah selesai permasalahan Ibu itu ada tidak bentuk tindak lanjut? Ya, kalau dari setelah seminggu saya coba ternyata ada perubahan, berarti tindak lanjutnya berarti apa yang saya rencanakan sudah bagus. Saya akan menerapkan itu lagi dengan perbaikan-perbaikan yang sesuai nanti situasi yang dibutuhkan ya, itu mungkin rencana tindak lanjut saya. Wah, luar biasa ya Bu Roma ya. Nah, kira-kira dari pertemuan kita kali ini atau kegiatan coaching hari ini, Bu Roma ada sesuatu yang Ibu dapatkan, Bu? Ya, alhamdulillah, Bu. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol nih ya, saya jadi menemukan ya bahwa menyadarkan saya bahwa sebetulnya permasalahan saya ini akibat ulah saya sendiri sebetulnya yang tidak bisa membagi tugas ya. Tetapi dengan ngobrol-ngobrol ini saya jadi tahu kesalahan saya dan saya juga bisa menemukan solusi sebagai rencana awal yang mudah-mudahan nanti ketika saya praktekkan bisa tercapai ya, Bu ya. Baik, alhamdulillah Bu Roma ya. Berarti pembicaraan kita pada hari ini sudah menemukan titik bagaimana Bu Roma bisa menghadapi permasalahan yang memang Bu Roma hadapi pada saat ini ya. Kira-kira begitu Bu Roma? Ada lagi Bu Roma yang sudah dibicarakan? Sudah cukup Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu Sri ya. Ya Bu Roma, terima kasih juga. Saya juga sudah kita sudah melakukan coaching pada hari ini ya, jadi saya juga bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Bu Roma. Bagaimana saya ketika saya menghadapi berbagai macam pekerjaan yang saya rasakan gitu pada dalam diri saya, jadi saya punya pengalaman. Nanti bisa apa yang akan Ibu rencanakan, saya bisa juga terapkan gitu di dalam diri saya sendiri. Terima kasih Bu Roma ya. Saya juga terima kasih Bu Sri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Roma. Ya, tadi kegiatan coachingnya sudah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Tapi ngomong-ngomong, ini kira-kira dari kegiatan coaching tadi apa yang Ibu rasakan nih setelah melaksanakan kegiatan tadi? Baik, merasa ya walaupun ada perasaan yang kurang enak gitu ya, maksudnya dalam artian saya mungkin agak grogi gitu ya ketika saya melakukan dengan rekan sejawat, tapi saya harus benar-benar melakukan kegiatan coaching itu dengan baik gitu ya. Bagaimana saya bisa menanyakan sesuatu hal permasalahan kepada rekan saya, kepada coach saya tentang permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu, sehingga dia sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahan yang memang dia hadapi gitu, dengan dia menuangkan atau dia mengungkapkan ide-ide yang akan dia lakukan pada saat nanti gitu ya, ketika dia mau menghadapi permasalahannya. Saya melihat bahwa percakapan tadi atau keterampilan coaching yang sudah Ibu sampaikan, bahwa di situ sudah melihat bahwa Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur peta ya, dari mulai ketika Bu Sri menyampaikan menggali coaching untuk menyampaikan tujuan, kemudian menggali coaching juga dalam mengidentifikasi masalah yang dia hadapi dan dia sampaikan ke Ibu. Kemudian Ibu juga tadi mampu memancing coaching untuk rencana aksi ke depannya, seperti apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang terakhir proses tanggung jawabnya juga. Jadi semua alur telah Ibu sampaikan atau telah Ibu lakukan ketika tadi melakukan sesi coachingnya. Kemudian menurut Ibu di sini
apakah ada kekurangan yang Ibu rasakan ketika Ibu melakukan kegiatan coaching tadi? Ya, mungkin dalam segi membuat pertanyaan kali ya Bu, ketika saya melakukan pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan saya yang kurang menggali dari jawaban coaching gitu, sehingga seharusnya saya lebih lagi banyak berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya itu mampu dengan lebih leluasa gitu ketika dia mengungkapkan permasalahan-permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Baiklah, di sini juga mungkin bisa disimpulkan ya Bu, ketika menjadi seorang coach itu bahwa di sini kita harus benar-benar memiliki keterampilan ya Bu ya, yang benar-benar mampu menggali potensi coach agar benar-benar permasalahan yang dia sampaikan dia menemukan solusinya dengan baik. Nah di sini juga saya sudah melihat semua kriteria yang tepat yang seharusnya dilaksanakan dalam kegiatan coaching itu sudah nampak di Ibu. Dan mungkin kedepannya dalam hal ini adapun sedikit kekurangannya itu merupakan hal yang wajar, karena di sini mungkin yang dituntut kita adalah keterampilan dalam melaksanakan coaching itu perlu diasah ya Bu ya. Nah mungkin kedepannya intinya bahwa keterampilan coaching ini merupakan sebuah keterampilan yang harus sering dilakukan, sering diasah, yang mana menurut saya pribadi bahwa keterampilan ini karena banyak membantu juga ya Bu, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk rekan sejawat, terutama untuk peserta didik kita. Mungkin kedepannya intinya baik dari diri saya sendiri ataupun Ibu sebagai coach di sini kedepannya bisa melakukan keterampilan coaching dengan lebih baik lagi, dengan keterampilan-keterampilan yang mampu benar-benar menggali potensi coach sehingga coach benar-benar merasa maksimal, mendapatkan hal maksimal. Mungkin itu saja mungkin ya Bu. Iya, jadi saya harus banyak berlatih intinya Bu, Iya, harus banyak berlatih untuk mempraktikkan coaching ini baik dengan rekan sejawat saya ataupun dengan murid saya ketika berada di dalam kelas. Terima kasih Bu Sama-sama. Yudi. Ya, kedepannya kita bisa melakukan yang terbaik untuk kita. Iya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rohmah. Waalaikumsalam Bu Margi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Rohmah? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini saya dengar Bu Rohmah akan mengadakan coaching, betul? Iya Bu. Untuk kegiatan coaching kali ini, apa yang dipersiapkan oleh Bu Rohmah? Yang saya persiapkan sih sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, rubriknya bahwa dalam kegiatan coaching nanti saya akan melihat ada tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh begitu. Iya. Kemudian apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rohmah kepada coachingnya? Nah, yang pertama saya ingin menyiapkan dulu melihat kesiapan dari coachingnya untuk melakukan kegiatan coaching ini. Kemudian saya juga akan membuat nyaman supaya baik diri coachingnya itu bisa leluasa menyampaikan apa yang ide-idenya ataupun masalahnya. Kemudian juga saya akan berupaya menggali potensi coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Baik. Setelah itu apa target ketercapaian dari Bu Rohmah dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, karena tentunya kegiatan ini kan ingin ada hasil ya Bu. Mungkin saya akan melihat ketercapaiannya ketika coach itu bisa menemukan, menggali ide dan potensinya untuk menyelesaikan solusinya sendiri Bu. Oh begitu. Baik, dipersilahkan untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rohmah. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rohmah gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Begini Bu Rohmah, apakah ada waktu hari ini? Oh iya Bu Sri, alhamdulillah ada. Ada apa ya Bu Sri? Ya Bu, saya mau berbicara sebentar dengan Ibu, kalau bisa Ibu coaching saya sebentar gitu Bu, kira-kira Ibu ada waktu? Alhamdulillah ada, bisa. Tapi apa ya yang ingin dibicarakan oleh Bu Sri? Gini Bu,
saya kan sudah mengajar lama ya Bu, ini sudah kurang lebih 16 tahun. Nah, saya menemukan permasalahan di kelas saya ketika saya menghadapi siswa saya. Terkadang saya melihat siswa saya itu kayak bosan gitu Bu mengikuti pelajaran saya. Terkadang mereka juga kayak ngantuk gitu ya Bu, terus sampai tidur di dalam kelas. Terus juga banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas saya. Kadang-kadang ada yang mengerjakan tapi ada juga yang memang tidak tepat waktu gitu Bu mengerjakan tugas saya gitu Bu. Gitu emang sih sejak pandemi ya sekarang anak-anak terlihat semangat belajarnya menurunnya Bu Sri. Tapi ngomong-ngomong Bu Sri, harapan Bu Sri dari kegiatan obrol-obrol kita ini apa ya? Ya mudah-mudahan saya dengan bisa ngobrol santai dengan Ibu itu dapat ide-ide segar gitu bagi saya gitu ya Bu, bagaimana saya bisa menghadapi permasalahan saya ketika saya ada di dalam kelas. Ya baik Bu, saya paham sih apa yang Ibu Sri rasakan. Kita sebagai guru memang ketika melihat murid-murid itu tidak semangat kan rasanya sedih ya Bu ya. Nah kalau boleh saya tahu dari pengalaman Ibu selama ini, itu kira-kira penyebabnya apa ya anak-anak tidak semangat itu menurut Ibu? Mungkin saya lihat tuh apa mereka bosan ya Bu dengan metode cara saya mengajar. Mungkin saya hanya saya yang menjadi fokus utama di dalam kegiatan pembelajaran. Saya lebih banyak berceramah gitu. Jadi mereka jenuh mengikuti pelajaran saya. Sepertinya itu Bu, mungkin saya juga kurang mahir dalam menggunakan alat-alat teknologi kayaknya sih Bu ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Sri lagi ya, ini kan berdasarkan selama ini kan sudah mengajar lama ya. Menurut Bu Sri sendiri, pembelajaran seperti apa sih yang menurut murid-murid Bu Sri itu asik dan menyenangkan, itu seperti apa menurut Bu Sri? Saya berpikir sekarang ya Bu, karena sekarang saya ini sudah perkembangan zamannya udah jauh luar biasa ya Bu. Jadi saya harus bagaimana bisa mengubah gaya saya dalam mengajar dan metode saya mengajar, strategi saya mengajar tuh memang kayaknya harus berubah deh Bu. Saya harus bisa mengikuti perkembangan zaman anak-anak yang sekarang ini gitu. Jadi saya harus bisa mengikutinya gitu Bu. Iya sih, memang sekarang perkembangan zaman itu sangat pesat ya Bu ya. Kita sebagai guru memang harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar bisa memenuhi kebutuhan murid itu sendiri ya. Nah, menurut Bu Sri sendiri ya, seperti apa sih yang akan pembelajaran yang baik, yang mengasihkan, yang menyenangkan, yang tidak membuat anak merasa bosan itu seperti apa pembelajarannya? Ya Bu, saya mungkin juga lihat dari tayangan-tayangan di YouTube ya Bu. Sekarang saya udah mulai banyak cari-cari juga bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik ketika guru berada di dalam kelas. Jadi saya harus menggunakan metode yang berbeda. Jadi saya harus menggunakan contohnya di dalam pembelajaran itu saya tidak lagi banyak menggunakan ceramah, tapi saya harus lebih di situ ada student itu menjadi student center gitu. Bagaimana mereka bisa mencari informasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku paket saja, mereka bisa cari di internet, bisa cari dengan teman sebayanya atau bertukar pikiran dengan saya juga. Kemudian bagaimana saya bisa menciptakan media-media yang menarik juga untuk anak itu lebih senang gitu mengikuti pembelajaran saya. Saya membuat dengan tampilan PPT yang bagus, tayangan video atau dengan rekaman suara gitu ya. Jadi itu yang terpikir di saya gitu untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Nah, bisa juga terus ditambah lagi mungkin Bu, saya akan membuat satu permainan ketika saya berada di dalam kelas. Jadi kita buatnya mereka belajar tapi dengan bermain tapi mereka tetap belajar gitu. Jadi ada permainan-permainan yang harus saya terapkan, mungkin gitu dengan membuat teka-teki silang atau dengan kahut atau dengan kuisis mungkin kalau sekarang ya Bu. Jadi saya harus benar-benar lebih banyak belajar lagi kali ya Bu Roman ya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi bahwa pembelajaran yang mengasihkan itu banyak banget caranya ya Bu ya. Bisa dengan penerapan strategi yang sesuai, yang menarik, dengan game-game tadi Ibu, dengan kuis-kuis yang tentunya ya saya bayangkan ketika Ibu menerapkan itu, anak itu akan antusias di kelas ya Bu Sri. Nah, tadi kan untuk semangat belajar. Ibu tadi selain semangat belajar juga anak-anak juga mulai tugas-tugas juga ada yang jarang mengumpulkannya Bu ya. Kira-kira itu penyebabnya apa ya Bu ya? Saya terkadang suka tanya juga Bu, ternyata mereka
tidak tepat mengumumkan tugasnya, ada pemberian tugas-tugas di pelajaran lain yang memang mereka harus kerjakan. Jadi kadang ya udah deh pelajaran bahasa Indonesia disingkirkan aja dulu nih gitu. Mereka anggapnya gampang gitu. Jadi tidak ada skala prioritas dari mereka. Ketika saya tanya dengan anak-anak tersebut gitu. Jadi mereka lebih mendahulukan pelajaran-pelajaran yang memang dianggap itu wajib di programnya dia, misalnya IPA, IPS gitu. Jadi lebih ke sana gitu Bu. Jadi sehingga pelajaran saya tuh mereka agak diabaikan gitu ya. Nah, untuk supaya anak itu tumbuh semangat dan fokus terhadap pembelajaran Ibu, kira-kira seperti apa ya yang akan Ibu lakukan itu, misalnya supaya anak itu tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan hari itu, mungkin pelajaran Ibu ya pelajaran Ibu gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu? Ya berarti saya harus melakukan satu bentuk pendekatan khusus kepada anak-anak yang memang cenderung mengerjakan tugasnya itu tidak dapat waktu ya Bu dalam menyelesaikannya. Saya lakukan pendekatan, saya tanya mungkin ada kendala-kendala apa ketika dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu yang akan saya lakukan. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Sri. Tadi bagus sekali Bu Sri bahwa untuk agar anak itu tahu tanggung jawab terhadap tugas itu dengan melakukan pendekatan secara pribadi, juga mungkin memberi arahan tugas yang jelas ya Bu ya. Tadi yang disampaikan sangat bagus. Mudah-mudahan kalau sudah melaksanakan itu anak tanggung jawabnya benar muncul ya Bu Sri. Nah, Bu Sri kalau boleh tahu nih, kira-kira nanti penerapannya apa yang Ibu akan lakukan rencana ke depannya itu? Ya, berarti saya mulai hari ini kali ya Bu, langsung saya membuat atau merubah sedikit di RPP pembelajaran. Saya bisa menerapkan RPP, di situ dimasukkan tentang adanya, saya juga harus lihat kebutuhan dari saya gitu ya, dengan membuat RPP berdiferensiasi. Saya lebih menekankan di mana nih bagian kontennya, mungkin di bagian prosesnya atau di bagian produknya. Itu saya harus benar-benar melihat kebutuhan murid saya saja. Jadi jangan hanya saya yang menuntun murid untuk begini begitu gitu, tapi saya sendiri tidak melakukan perubahannya. Jadi yang pertama saya lakukan dengan merubah langkah RPP. Semoga anak-anak menjadi senang mengikuti pelajaran saya. Kemudian saya harus membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak murid saya. Dan ketika dalam memberikan tugas pun saya harus membuat kesepakatan bersama dengan murid saya bagaimana batas waktu yang mereka untuk menyelesaikannya, kira-kira mereka di hari keberapa bisa menyelesaikan tugas tersebut. Itu kayaknya. Wah, bagus sekali apa yang rencana yang Ibu sampaikan tadi ya. Yang pertama tadi Ibu memperbaiki dalam RPP ya dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua Ibu juga tadi menyampaikan akan menggunakan media yang menarik ya. Kemudian juga ya secara umum kalau saya lihat sudah sangat bagus Bu itu untuk terapan. Saya mendukung sekali Ibu untuk menerapkan itu. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Amin. Nah, untuk kadang kan kita merencanakan sesuatu itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, sebagai komitmen Ibu sendiri nih supaya rencana yang sudah Ibu susun, sudah Ibu buat ini akan terlaksana itu seperti apa komitmen dari Ibu? Ya, saya mungkin kalau untuk lihat ketercapaian saya gitu atau keberhasilan saya ya, nanti kira-kira saya buat ini dalam waktu 1 minggu Bu, saya akan terapkan ini di proses pembelajaran saya. 1 minggu itu kan bisa 2 kali 45 menit tambah 2 kali 45 menit ya, jadi 4 jam di pembelajaran saya. Nah, nanti jika saya merasa itu sudah berhasil saya terapkan, saya bisa ngobrol lagi mungkin dengan Bu Rohma tentang perkembangan yang saya temukan gitu ketika saya mengadakan proses pembelajaran di kelas. Nah, baik, jadi rencana Ibu sebagai komitmen Ibu ini akan menargetkan 1 minggu ke depan ini ya dilaksanakan dengan tadi rencana yang Ibu buat ya. Ya, saya setuju sekali, saya dukung apa yang akan Ibu lakukan. Semoga harapan kita semua, harapan Ibu, murid-muridnya kembali semangat dan lebih bertanggung jawab terhadap tugas ya Bu ya. Ya, nanti ke depannya setelah Ibu melaksanakan kita ngobrol-ngobrol lagi, bisa sebagai pembelajaran buat saya sendiri juga nanti ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Semoga masalah yang Ibu hadapi segera terselesaikan. Amin, amin. Terima kasih Bu Roma atas waktunya. Terima kasih saya juga sudah di coaching pada hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang sangat bermanfaat yang bisa saya terapkan nanti di dalam kelas. Terima kasih Bu Roma. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bu Roma sudah melakukan kegiatan coaching dan mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa tercapai apa yang diinginkan oleh Bu. Amin, amin. Nah, dari kegiatan coaching yang tadi, apa yang sudah baik menurut Bu Rosma? Kalau menurut saya, kalau baik 100% sih belum ya Bu ya, belum maksimal. Tetapi setidaknya saya sudah melakukan sesuai rencana rubrik yang dibuat, bahwa coach yang saya lakukan saya audit. Tadi saya berusaha menggali apa yang ingin diharapkan dari kegiatan coaching dari coach, juga menggali permasalahan dan ide-idenya untuk mengidentifikasi permasalahan dan ide-ide dari coach sendiri. Kemudian juga saya memancing coach untuk menyampaikan rencana aksinya sebagai bentuk konkret dari penyelesaian solusinya sendiri, juga komitmennya dalam melaksanakan rencana tersebut. Begitu Bu. Baik, kemudian dari kegiatan coaching yang tadi juga, apa yang kira-kira menurut Bu Rohma itu harus diperbaiki? Mungkin kalau dari saya sendiri harus sering berlatih ya Bu, menggali pertanyaan yang berbobot itu ternyata tidak mudah ya Bu ya. Mungkin di sini saya harus terus berlatih sesering mungkin, melakukan coach terhadap rekan-rekan saya maupun murid, supaya kemampuan menggali pertanyaan saya terasah. Baik, mudah-mudahan tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Rohma bisa dilakukan selanjutnya, sehingga teman-teman kita semua bisa menjadi lebih baik. Nah, dari pengamatan saya tadi selama coaching yang dilakukan oleh Bu Rohma dengan coachingnya, tadi sudah terlihat alur tirtanya, bagaimana Bu Rohma bisa menggali apa tujuan yang ingin disampaikan oleh si coaching, kemudian apa penyebab sebagai bentuk dari menanyakan apa sih identifikasi dari masalah yang dialami oleh si coaching. Kemudian si coaching juga tergali bagaimana dia menyampaikan apa rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian apa komitmennya terhadap tanggung jawab yang dia lakukan. Dari semua rangkaian yang saya amati tadi, semuanya keluarkan ide-idenya dari diri si coaching sendiri, sehingga si coaching bisa menyimpulkan sendiri, bisa menemukan sendiri apa solusi yang menjadi masalah bagi si coaching, seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti tetap dikembangkan oleh Bu Rohma, dan teman-teman di sekitar kita semua juga bisa melakukan kegiatan coaching, sehingga tanpa harus kita memberi saran, mereka sudah mengeluarkan ide sendiri. Seperti itu ya Bu Rohma. Baik Bu, terima kasih Bu hasil umpan balik dari Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching ya. Amin. Sama-sama Bu Rohma. Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam Bu Rohma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Ayo Bu Ii, yang saya dengar hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Betul Bu. Kalau boleh tahu, apa yang disiapkan oleh Ibu untuk kegiatan coaching nanti? Yang pertama adalah rubrik penilaian yang menggunakan alur tirta, yang terdiri dari pertama adalah tujuan dari coaching itu, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selanjutnya nanti ketika kegiatan coaching itu rencananya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Yang pertama adalah kesiapan dari coach itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perasaan nyaman yang didapatkan oleh coach. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot yang akan saya coba sampaikan kepada coach. Bagus sekali kompetensi yang disampaikan nanti. Kira-kira ketercapaiannya melihatnya dari sisi mana ya Bu? Ketercapaian yang bisa dilihat mungkin dari ketika si coach tersebut menemukan solusi dari potensi-potensi yang dia miliki. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar ya Bu. Amin, mudah-mudahan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam Bu Margi. Bu Ii, apa kabarnya Bu Ii? Baik, alhamdulillah. Bagaimana keadaan Ibu juga nih? Alhamdulillah Bu Ii. Boleh nggak saya minta waktunya untuk ngobrol? Boleh. Ada apa nih kira-kira? Jadi deg-degan nih saya Bu. Enggak, kita mau ngobrol biasa aja Bu Ii. Biasa. Baik. Anak-anak Bu Ii. Ini kebetulan kan saya dapat ilmu baru nih
segitiga restitusi, positif gitu kan ya. Intinya yang saya dapatkan bahwa sekarang jika anak-anak yang tidak disiplin itu tidak dihukum dengan fisik ya, tapi bagaimana kita bisa menyentuh hatinya. Cuma saya sepertinya agak sedikit agak sedikit galau karena saya lihat anak-anak sekarang itu jadi cenderungnya mengabaikan gitu loh. Contohnya gini Bu, kalau misalkan mereka misal datang terlambat, mereka tahu bahwa paling sama Bu Mardi cuma diingetin doang, kita nggak bakalan dihukum kok, atau misalkan upacara nggak bawa perlengkapannya gitu. Jadi saya lihat kok jadi anak-anak sedikit menggampangkan ya. Nah, yang saya pengen itu tuh berbagi sama Bu itu gimana ya Bu supaya kita tetap bisa melaksanakan budaya positif, tapi anak-anak tidak membuat dan menggampangkan situasinya seperti itu, begitu Bu. Jadi intinya yang menjadi topik obrolan kita ini, jadi setelah Ibu mengetahui tentang ilmu budaya segitiga restitusi sebagai sebuah budaya positif, nah ketika Ibu mengalami pengalaman di sekolah Ibu itu merasa jomplang ya mungkin di sini dengan ilmu yang Ibu sudah dapatkan itu, ketika anak itu kurang disiplin mungkin di sini ya. Di sini mungkin yang ingin Ibu dapat bagaimana agar anak-anak itu bisa sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, yaitu sesuai dengan budaya restitusi yang atau budaya positif yang Ibu dapatkan gitu ya. Iya betul Bu. Mungkin kalau saya merasa karena kita dalam masa adaptasi ya, apalagi anak SD kan agak susah kalau nggak kita gini. Biasanya kan kita kalau mereka melanggar pasti ada hukuman yang jelas, misal mereka harus kalau misalkan tidak membawa perlengkapan, berarti misalkan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu kan. Kemudian misalkan kalau dia datang terlambat berarti dia misalkan menyapu kelas seperti itu. Nah kalau sekarang kan enggak, tapi kita ajak bicara, dan saya lihat itu ada sedikit menggampangkan gitu. Jadi terkadang juga ada rasa nggak sabar gitu loh Bu. Kita pengen anak-anak cepat melakukan perilaku budaya positif, tapi ternyata mereka belum sampai ke sana gitu. Jadi sampai akhirnya situasi kita sebagai guru untuk mendominasi mereka, terus memperlakukan mereka bahwa kita yang berkuasa itu masih ada. Jadi seperti itu gitu. Jadi ya sempat kalau saya bilang saya sempat patah semangat ya, patah semangat, kemudian sempat juga kira-kira ini apa yang kita lakukan bisa berhasil apa enggak gitu, ada rasa pesimis seperti itu, begitu Bu. Jadi sebetulnya yang ingin dicapai dari obrolan kita ini sepertinya apa Bu nih? Ini jadi saya ingin penguatan kali ya, penguatan bahwa apa yang kita dapat, ilmu baru ini tuh bisa kita terapkan, walaupun sebenarnya kita masih ada sisa-sisa guru zaman dulu gitu loh, yang apa-apa tuh mereka pasti patuh sama kita. Iya. Tanpa kita misalnya gitu kan, maksudnya tanpa kita omongin mereka melakukan apa yang kita mau. Kalau yang ilmu sekarang kan gitu, jadi kita cuma pancing apa mereka, kemudian mereka mereka menjawab, mereka tanya apa tuh, dan akhirnya ada rasa pengabaian dari diri mereka. Jadi akhirnya kita lihat kok jadinya anaknya pada cuek ya gitu. Jadi saya semacam pengen minta penguatan, kira-kira apa yang saya lakukan ini benar gak, atau saya mundur aja gitu loh, saya kembali ke zaman dulu lagi gitu. Jadi seperti itu Bu. Baik, sebetulnya idealnya seperti apa sih yang diinginkan Ibu dari peserta didik Ibu dalam menciptakan budaya positif tersebut gitu Bu? Pengennya sih sama seperti teori. Jadi ketika kita segitiga restitusi, anaknya langsung oh iya Bu saya melakukan kesalahan gitu kan. Oh iya, tapi kan ternyata dari ketika kita melakukan, kan kita di SD ya Bu. Ya. Jadi kita agak susah pertama pemilihan katanya. Nah itu juga yang mungkin akhirnya mau nggak mau kita banyak ngomong gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya kita yang jadi pendengar, mereka yang terus digali kan gitu. Tapi kenyataannya enggak. Yang kedua itu tadi
pengennya mereka sadar, mereka peka. Apa yang kita harapkan adalah mereka jadi anak yang perilakunya baik, tapi kan ternyata wah ada lagi yang gampang, jadi ngegampangin. Jadi seperti itu Bu ininya. Nah, kira-kira dari keinginan atau apa yang ingin dicapai oleh Ibu yang barusan Ibu sampaikan itu, kira-kira ada rencana nggak Bu, ibaratnya yang akan atau langkah yang tepat kira-kira yang bisa Ibu ambil untuk peserta didik Ibu? Kalau sama ini sih rencananya yaitu paling saya harus melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Karena saya merasa ternyata ketika saya melakukan sendiri dan teman-teman yang lain masih dengan pola yang lama, itu akan terjadi semacam kayak menghapus gitu. Jadi apa yang saya lakukan akan sia-sia. Itu jadi saya harus menyamakan persepsi dengan teman-teman yang ada di sekolah bahwa sekarang ini kita coba melakukan budaya positif. Yang kedua, mungkin sering melakukan kegiatan restitusi ya. Restitusi kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa bahwa yang dilakukan oleh guru-guru sekarang itu sebenarnya dalam rangka menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah gitu, dan mereka harus memperbaikinya dengan cara mereka menggali sendiri apa nih yang dan menyadari sendiri apa nih yang harus saya perbaiki gitu. Karena kenyataannya kan mereka agak susah seperti itu, jadi itu ya sering berlatih dan anak-anak tahu bahwa sekarang itu modelnya adalah mereka diajak berbicara dan mereka sendiri yang menyimpulkan bahwa mereka yang akan memperbaiki seperti itu Bu itu. Sementara yang saya lakukan ya itu ngobrol sama teman, kemudian sering-sering diajak melakukan itu. Nah, menurut Ibu ketercapaian yang Ibu bisa lihat ketika strategi Ibu itu telah diterapkan kepada peserta didik Ibu, kira-kira apa nih yang bisa dilihat dari anak tersebut? Sementara yang saya lihat yaitu mungkin kalau sama teman-teman untuk kolaborasi ya, yang saya lihat alhamdulillah ada beberapa teman yang sudah melakukan, ada juga yang agak acuh ya, bukan agak acuh sih, mungkin karena memang ilmunya belum sampai dan kita belum sama menyamakan persepsi, jadi istilahnya baru ke beberapa orang. Dan ini mungkin saya akan coba terus berusaha ya, mungkin bisa jadi saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian dengan kesiswaan gitu, yang bisa kalau kepala sekolah kan mungkin dia bisa mengeluarkan kebijakan. Kalau sama kesiswaan mungkin kesiswaan akan bisa menerapkan kepada siswa-siswa yang lain gitu. Jadi sehingga terlihat ketercapaiannya. Jadi sementara ini saya lihat untuk kolaborasi dengan guru, saya pikir saya masih terus harus berusaha gitu supaya apa yang saya lakukan bisa terlihat budaya positifnya di sekolah. Untuk anak-anak, yaitu tadi karena ini adalah pola baru di mana mereka juga ternyata tidak terlepas dari pola asuh orang tua, kemudian lingkungan di rumahnya, itu cukup lumayan harus banyak harus lebih banyak kita ingatkan gitu ya, seperti itu. Jadi mereka masih terpola dengan pola yang bahwa yang namanya salah jadi hukum gitu, bukan itu. Dan ketika mereka diajak bicara, berdiskusi untuk mengeksplor apa yang mereka perbuat, nah itu mereka masih agak kesulitan. Jadi seperti itu. Ya itu tadi mungkin kita untuk mencapai yang lebih baik harus menciptakan lingkungan sekolah yang mengarah kepada budaya positif. Seperti itu Bu. Kira-kira bagaimana nih komitmen Ibu dalam rangka merubah mindset anak-anak nih? Dari yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau berbuat salah itu harus dihukum. Nah, bagaimana agar anak-anak itu ibaratnya tidak menjadi terbiasa dengan kebiasaan tersebut? Nah, bagaimana kira-kira komitmen Ibu dalam rangka mengubah mindset anak-anak? Mungkin memang tidak mudah ya, karena ini merubah perilaku. Tapi akan saya coba 1 bulan ini dengan cara tadi pembiasaan. Jadi ketika misalkan ada anak-anak yang khilaf ya, bukan salah dan bukan nakal, saya memperlakukan mereka dengan cara itu tadi berdiskusi dengan segitiga restitusi. Nah, yang keduanya mungkin budaya positifnya dijadikan pembiasaan. Seperti contohnya yang magic words itu, jika salah meminta maaf, kemudian jika ingin minta tolong ucapkan tolong,
Terus ketika sudah diberi bantuan atau diberi sesuatu, mengucapkan terima kasih. Jadi mungkin sebulan ini akan saya coba tetap melaksanakan sedikit restitusi, walaupun agak sedikit mangkal karena maksudnya mungkin ada ketidaksabaran ya, karena kan kita beralih dari guru lama menjadi pola baru yang semuanya menyentuh hati anak gitu kan. Kita sesuaikan dengan kodrat zaman juga, di mana anak-anak sekarang tumbuh. Nah kemudian yang keduanya adalah sebulan ini saya coba pembiasaan, bukan sekedar magic words tapi mungkin juga pembiasaan 5S gitu ya, dan juga mengajak teman-teman seperti itu. Bagus sekali Bu Margi tentang rencana-rencananya yang telah Ibu sampaikan ketika Ibu akan menerapkan sebuah budaya positif terutama segitiga restitusi dalam menyelesaikan semua permasalahan anak-anak yang Ibu hadapi sekarang ini, karena memang benar sekali ya, kita merubah sebuah pola pikir atau mengubah sebuah perilaku itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit, tapi tidak menutup kemungkinan apabila kita mau berusaha, mungkin sebagaimana yang telah Ibu tadi sampaikan, ya intinya kita harus mulai dari 3M ya, mulai dari sekarang, mulai dari diri dan mulai dari yang kecil. Mungkin semuanya itu insya Allah tidak akan sia-sia ya Bu Margi, apapun yang kita lakukan. Nah kemudian dalam hal ini tadi Bu Margi juga menyampaikan bahwa Bu Margi dalam melaksanakan ini tentunya tidak sendirian ya Bu Margi, melibatkan tentunya tadi kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Nah itu yang tadi saya dengar. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan dari sesi coaching ini, dari obrolan kita ini kira-kira? Ya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya di sekolah dan saya bisa diberi kesempatan dan diberi waktu oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan ini, dan mudah-mudahan nanti kepala sekolah akan bisa memberikan kebijakan sehingga apa yang saya lakukan tidak sia-sia dan tidak cuma dalam satu kelas, tapi mudah-mudahan membudaya ke semua kelas. Yang keduanya mungkin untuk rekan sejawat, yaitu saya harus berinteraksi dengan baik sehingga mereka bisa juga ikut apa yang kita rencanakan seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam 1 bulan ini akan terlihat perkembangannya. Jadi seperti itu. Insya Allah mungkin ketika misalkan nanti ada feedback dari teman-teman, dari kepala sekolah, itu akan membuat saya lebih semangat lagi. Dan insya Allah hari ini Bu I, alhamdulillah misalnya saya sudah menemukan titik penyelesaian ya dari pegawai saya. Sepertinya saat ini saya harus lebih sabar bahwa semua proses itu memang tidak mudah. Ya, jadi semua yang mau menjadi baik membutuhkan proses dan kesabaran. Yang kedua, mudah-mudahan dengan bantuan dari kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan dari semua anak-anak itu, mereka akan menjadi lebih baik dalam perilakunya, dan mudah-mudahan mereka bisa menerapkan budaya positif ke depannya. Betul kata Bu I, tidak ada yang tidak mungkin kan. Jadi walaupun mungkin sepertinya sulit, tapi kalau kita mau berusaha pasti akan ada buahnya lah, kasarnya dalam tanda kutip seperti itu. Makasih banyak Bu I. Keren sekali Bu Margi. Saya harap nanti beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian saya bisa mendengarkan ya dari hasil apa yang telah Ibu praktikan ke anak, sehingga bisa menjadi pengalaman juga buat saya ke depannya. Betul-betul obrolannya Bu Margi luar biasa hari ini. Terima kasih banyak ini. Alhamdulillah hari ini saya bisa timbul lagi semangatnya dan menyadari bahwa kesabaran itu dibutuhkan. Ya intinya semoga kita sama-sama sebagai seorang pendidik bisa melaksanakan apa yang benar-benar seharusnya kita laksanakan. Amin. Sehingga peserta didik kita pun merasa mereka itu menerima apa yang benar-benar mereka butuhkan. Itu saja ya. Sama-sama Bu Margi, sampai ketemu lagi ya. Kegiatan praktik coaching hari ini sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi bagaimana perasaan Ibu ketika mempraktikkan coaching? Ya sedikit
nervous pasti ada ya Bu Iya. ya, karena memang belum terbiasa, belum terasa. Tapi di sini saya berusaha memaksimalkan diri. Bagaimana saya posisi sebagai coach yang bisa mengcover semua yang dibutuhkan oleh coaching. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, menurut perasaan Ibu, penilaian Ibu sendiri, apakah tadi kan di awal Ibu sudah menyampaikan rubrik untuk kegiatan coaching apa saja, Iya. kira-kira sudah tercapai belum menurut Ibu? Yang menurut saya mungkin kalau untuk tercapai sudah, tapi mungkin di sini kriterianya masih banyak kekurangan sih Bu. Gitu. Iya. Iya. Nah, selain tadi rubrik itu sudah tercapai yang menurut Ibu ya tadi, kompetensi yang Ibu ingin tadi kembangkan, apakah menurut Ibu juga sudah tercapai? Yang menurut saya sudah mulai tercapai karena saya melihat betapa coach mampu mengeluarkan semua unek-uneknya, semua masalahnya, kemudian coach juga mampu menyampaikan penyelesaiannya secara sendiri gitu, tanpa saya membantunya, ibaratnya membantu memberikan solusi Iya, gitu. betul. Ya. Itu tadi apa yang dirasakan Iya, sebagai betul. rakyat sendiri ya Bu. Iya. Nah, saya sendiri sebagai pengamat ya Bu ya, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan dengan rekan sejawat. Kalau saya cocokkan dengan tadi rubrik yang disampaikan, Ibu kan tadi menyampaikan rubriknya berdasarkan alutsista ya. Iya. Tadi kegiatan coaching menurut saya sih sudah sangat baik ya Bu ya. Karena apa? Karena Ibu sudah sesuai dengan alutsista. Ibu juga sudah tergali tentang tujuan dari kegiatan coaching. Tadi coachingnya juga menyampaikan harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching dengan Ibu. Kemudian juga dari identifikasinya juga tergali dengan Ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang akhirnya coaching sendiri bisa leluasa menyampaikan permasalahannya, penyebab-penyebabnya, sampai tadi ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan solusi sebagai solusi permasalahannya ya Bu ya. Kemudian juga rencana aksinya juga tadi terlihat, coachingnya mampu menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan secara konkret untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga tanggung jawabnya dilihat dari komitmen yang coach sampaikan kepada Ibu. Jadi secara keseluruhan kegiatan coaching sudah bagus, sudah sesuai dengan alutsista ya Bu ya. Nah, adapun yang mungkin masih harus diperbaiki, itu mungkin lebih banyak lagi menggali pertanyaan yang berbobot, supaya lebih banyak lagi tergali ide-ide dari coaching. Tapi secara keseluruhan itu sudah bagus, tadi pertanyaannya sudah berbobot, hanya mungkin perlu banyak berlatih lagi ya mungkin. Iya. Bukan hanya Ibu saja sih, saya sendiri juga harus terus banyak berlatih supaya terbiasa menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan kita terbiasa, semakin kedepannya semakin bagus kita melakukan coach ke teman-teman ya. Yang Terima kasih Bu, kedepannya ini menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi ketika melaksanakan keterampilan coaching. Kemudian saya di sini juga emang perlu mengasah keterampilan tersebut agar terbiasa sehingga hasil yang maksimal bisa kami dapatkan. Ya, mungkin itu saja hasil pengamatan dari saya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Margi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Ya, gimana Bu Margi kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat dan mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Margi ya. Bu Margi, saya dengar pada hari ini Bu Margi akan melaksanakan kegiatan coaching dengan teman sejawat di sekolah. Benar Bu? Betul, saya akan melakukan coaching hari ini. Oh ya baik Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, adakah persiapan yang Ibu lakukan untuk nanti ya di kegiatan coaching Ibu itu dengan teman sejawat, kira-kira persiapan apa ya Bu? Persiapan yang saya lakukan untuk kegiatan coaching kali ini adalah saya akan mempersiapkan kegiatan melalui Alur Tirta, di mana coach saya akan saya tuntun untuk diarahkan pada tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, lalu rencana aksinya apa sampai ada di poin tanggung jawab seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu. Margi bisa
punya kesiapan itu ya dalam menentukan alur ditanya. Nah terus kira-kira dari persiapan yang Ibu lakukan, apa yang ingin Ibu kembangkan pada dari dalam diri si coaching tersebut gitu ya, yang bisa dikembangkan tuh kira-kira seperti apa? Untuk pengembangan kompetensi kali ini, saya supaya nanti idenya tergali dari si coach, saya akan membuat rasa nyaman pada coach sehingga beliau mampu mengeluarkan apa sih permasalahan yang ada, dan kemudian saya coba sama-sama diskusi untuk menggali ide-ide yang bisa beliau munculkan sampai akhirnya nanti timbul atau mendapat jawaban dari yang menjadi kegelisahannya si coach ini. Oh bagus ya Bu, ada kompetensi yang memang itu yang. Oh ya, satu lagi Bu. Oh boleh. Untuk tadi dia sudah merasa nyaman, kemudian mungkin untuk menambah menggali ide-ide yang muncul dari dirinya, saya akan coba membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga akan timbul tadi ide-ide segar ya. Ide segar dari beliau yang mungkin di luar dugaan, dan akhirnya bisa menggiring si coach untuk mendapatkan solusinya. Wah, bagus luar biasa ya Bu. Dan dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira ada bentuk ketercapaian yang ingin Ibu lakukan atau kendaki gitu ya dari kegiatan coaching pada saat ini? Saya berharap dan mudah-mudahan bisa coaching kali ini saya akan mencoba bagaimana si coach bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang dia inginkan, terus kemudian masalah yang dia hadapi juga terselesaikan dari kesimpulan yang dia buat sendiri. Seperti itu Bu Sri. Oh, terima kasih Bu Margi, luar biasa ya rencana yang akan Ibu laksanakan pada kali ini. Mudah-mudahan pada hari ini coaching Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ya. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Margi. Waalaikumsalam Bu Ii. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ini Bu, apakah ada waktu? Insya Allah ada waktu. Ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh. Iya. Kalau Bu Ii mau ngobrol. Iya nih Bu, saya mau ini curhat deh masalah di kelas. Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran itu, saya ada kesulitan ketika saya harus mengkondisikan kelas, karena terus terang saja ketika tahun kemarin itu saya mendapatkan siswa hanya 28, nah sekarang 39. Jadi saya di sini merasa kerepotan ketika saya harus mengkondisikan anak-anak di kelas saya, Bu. Boleh. Jadi intinya Bu I ingin berbagi itu ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dari anak 28 menjadi 39. Begitu ya Bu I ya? Gitu. Nah, tujuan dari Bu I kan tadi bagaimana mengkondisikan anak yang banyak tapi tidak semuanya terabaikan ya. Betul ya Bu I. Kalau Bu I yang pernah lakukan selama ini ketika menghadapi seperti itu apa? Jadi begini Bu, jadi saya menginginkan bahwa di kelas saya itu anak-anak merasa nyaman dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Anak merasa nyaman, kemudian semuanya tercover dalam arti kebutuhan anak-anak itu dari berbagai tipe, mereka semuanya dapetin gitu dari apa yang saya lakukan gitu Bu. Terus apa penyebabnya yang menyebabkan Bu I sampai bilang bahwa saya akan membuat mereka nyaman, mereka mendapatkan semuanya gitu, selain tadi jumlah yang banyak seperti itu? Karena terus terang saja Bu, bahwa anak-anak di kelas saya itu tipenya macam-macam ya Bu, yang saya amati pada awal saya masuk atau mengenal mereka itu. Pertama emang ada anak-anak yang hiperaktif, jadi mereka itu saya masukkan kategori bahwa anak-anak itu sudah bisa gitu, mampu. Kemudian ada juga anak-anak yang penerimaannya hanya biasa saja, bahkan saya pun menemukan beberapa anak yang mana dalam kondisi ketika disuruh membaca itu masih terbata-bata. Jadi di situ saya rasa
bahwa saya itu perlu benar-benar mempunyai strategi bagaimana menghadapi mereka itu agar mereka itu tercover semua kebutuhannya, Bu. Oke, selama ini strategi yang dilakukan oleh Bu Ii terhadap anak-anak yang tadi ada yang hiperaktif, ada yang bacanya masih terbata-bata, itu apa? Sebetulnya dalam hal ini makanya saya di sini konsultasi dengan Ibu. Sebetulnya saya ini baru istilahnya meraba-raba nih tentang strategi apa yang akan saya sampaikan ke anak-anak tersebut. Nah mungkin di sini pertama karena saya sudah mengenali tipe-tipe anak tersebut, maka yang akan saya coba mungkin saya membagi tempat duduknya itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin itu yang akan menjadi tahap pertama yang akan saya lakukan. Kira-kira selain mengelompokkan, ada lagi nggak yang bisa Bu Ii lakukan supaya anak-anak itu benar-benar merasa semuanya mendapat sesuai dengan kelompoknya? Mungkin selain yang tadi telah saya sampaikan bahwa saya mungkin dalam rencana pembelajaran yang akan saya buat itu harus benar-benar matang mungkin ya Bu di sini. Jadi di sini mungkin nanti saya akan pertama memberikan media yang tentunya menarik sehingga anak bisa nyaman di kelas, kemudian tertarik dengan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya akan menyibukkan mereka dengan tipe-tipe yang sudah saya tadi golongkan. Misalkan kegiatan yang lebih aktif untuk yang hiperaktif, kemudian kegiatan untuk yang belum bisa membaca mungkin saya akan membimbing mereka membaca. Kemudian bagi yang tipikalnya reguler, mungkin saya akan memberikan tugas yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Itu berarti pendekatannya ya, pendekatan untuk metode. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Bu Ii yang bisa dikembangkan lagi dari Bu Ii? Tadi kan ada metode, ada medianya, sudah pengelompokannya gitu untuk lebih mengembangkan apa yang bisa dilakukan oleh Bu Ii. Mungkin satu hal yang saya lewatkan barusan ketika anak-anak itu melakukan proses pembelajaran agar tidak monoton ya, saya juga akan mencoba menyelipkan kegiatan ice breaking mungkin ya Bu ya, yang nantinya akan membuat fokus mereka terus segar itu meskipun dalam jangka atau waktu yang panjang proses pembelajaran, tapi mereka tetap segar ketika harus menerima pelajaran baru gitu. Mungkin itu Bu. Nah, yang dari Bu Ii tadi ungkapkan dengan berbagai variasi metode, media dan kegiatan, kira-kira berapa lama yang akan Bu Ii terapkan sampai akhirnya Bu Ii bisa merasa bahwa anak-anak ini ternyata semuanya sudah dilayani oleh Bu Ii dengan baik? Mungkin untuk durasi waktunya saya belum bisa menentukan bagaimana saya bisa mencapai semua itu, tapi minimal saya mulai hari ini saya akan mencoba menerapkan semua rencana yang telah tadi saya sampaikan kepada Ibu dengan secara bertahap sambil mengamati kira-kira yang saya laksanakan tersebut itu sudah tepat atau belum. Kalau misalkan sudah tepat, saya akan terus melaksanakannya, dan apabila belum tepat, mungkin saya akan lebih memperbaiki dari segi mana yang harus saya perbaiki tersebut. Nah, menurut Bu Ii, ketika Bu Ii melakukan seperti itu, ada keberhasilan yang akan Bu Ii dapatkan? Ya, saya tentunya ingin mencapai bahwa anak-anak senang, nyaman, bahagia ketika saya memberikan proses pembelajaran. Kemudian jadi intinya mereka di akhir sesi pembelajaran itu benar-benar mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, kalau boleh saya, itu tadi yang Bu Ii sebutkan metodenya divariasikan, kemudian medianya juga dibuat bagaimana menarik anak, kemudian kegiatannya juga ada ice breaking ya supaya anak-anak lebih senang dan nyaman. Apakah itu cukup buat Bu Ii? Mungkin untuk tahap awal, untuk pengkondisian kelas saya rasa cukup untuk seperti itu dulu ya. Untuk mungkin nanti ke depannya
sebagaimana telah yang tadi saya sampaikan, kira-kira kalau dengan cara itu memang sudah tepat, saya akan lakukan terus. Dan apabila cara tersebut masih belum juga dirasa tepat, maka saya akan mencoba terus untuk memperbaikinya dan mencari cara yang terbaik untuk mereka. Kalau begitu, bagaimana menurut Bu Ii? Apakah yang tadi Bu Ii keluarkan idenya bisa dilakukan oleh Bu Ii dan Bu Ii bisa mendapatkan hasilnya? Mungkin saya insya Allah bisa, karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai guru, bahwa saya benar-benar harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan dan membuat mereka nyaman. Karena kalau tidak terus dalam kondisi yang sekarang ini saya temukan, kedepannya saya khawatir bahwa pembelajaran saya itu tidak akan berhasil gitu, tidak akan sesuai dengan benar-benar kebutuhan anak tersebut. Oke, jadi gimana menurut Bu Ii sudah mendapatkan apa yang Bu Ii inginkan? Ya Bu, saya dari obrolan ini saya mendapatkan sebuah pencerahan bagi diri saya, bahwa dalam menciptakan suasana yang nyaman, bahagia, aman bagi peserta didik itu kembali kepada kita sendiri sebagai pendidik. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan apapun sebelum pembelajaran tersebut, termasuk RPP dan sebagainya, kemudian metode, media dan sebagainya, yang benar-benar harus siapkan secara matang sehingga ketika dalam pelaksanaannya bisa mengcover semua kebutuhan anak tersebut. Oke, mudah-mudahan Bu Ii nanti bisa dimudahkan dalam kegiatannya, terus Bu Ii bisa mendapat apa yang diinginkan dan lancar semuanya. Ya, amin. Dengan saya pun setelah ngobrol dengan Ibu, saya mulai merasa lega dan saya mulai bersemangat nih Bu, karena unek-unek saya sedikitnya sudah tersampaikan dan saya merasa ringan. Kemudian ini akan membuat langkah ke depannya pun saya insya Allah mudah-mudahan menjadi ringan Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ibaratnya dari sini nanti saya untuk hasilnya saya bisa melaporkan kepada Ibu bagaimana hasil atau langkah yang saya ambil itu apakah sesuai dengan keinginan saya atau tidak. Nanti mungkin saya akan meminta waktu Ibu kembali untuk ngobrol untuk pencapaiannya. Boleh, dipersilakan Gusti. Sama-sama dari sini saya juga dapat pengalaman bagaimana nanti ketika misalkan saya mendapatkan pengalaman yang sama dengan Bu Ii. Terima kasih banyak juga Bu Ii. Saya yang terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum. Sami-sami. Ya, Bu Madi, tadi sudah selesai dilaksanakan tentang coaching ya, praktek coaching rekan sejawat Ibu sudah dilakukan kira-kira gimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat. Iya, dalam kegiatan coaching tadi saya menurut saya bisa menggali apa yang menjadi penyebab kegelisahan beliau ya. Terus bagaimana dia juga bisa mengungkapkan apa yang harus jadi rencananya, kemudian apa komitmennya sehingga si coach ini bisa memperbaiki apa yang menjadi permasalahan dia di kelas sehari-harinya. Seperti itu. Yang sudah baik lagi, tadi saya merasa bahwa coach dengan rasa nyaman bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Sehingga akhirnya tanpa saya menyarankan, saya tanpa memberi solusi, si coach bisa mengambil solusi sendiri tentang apa yang menjadi masalahnya selama ini. Seperti itu, Bu Sri. Oh iya, jadi itu perasaan Ibu ya, Iya. karena sudah selesai melakukan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah dapat menggali tentang kompetensi coach itu seperti itu Bu? Ya, itu tadi saya pikir, saya merasa bahwa saya sudah bisa menggali potensi dari coach karena kebetulan tadi selama kegiatan coaching itu sendiri yang terus bercerita seperti itu. Kira-kira ada
dari kegiatan coaching tersebut ada suatu hal yang perlu ditingkatkan atau tidak? Ya, yang perlu saya tingkatkan dan ini menurut saya kekurangan saya adalah saya harus banyak berlatih untuk bertanya, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, karena saya masih terbatas kosakata saya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah dari situ juga nanti ketika saya ini juga mungkin diperlukan buat saya, yaitu saya sering berlatih sehingga ketika sudah sering banyak berlatih akan terbiasa dan biasanya pertanyaan berbobot itu nanti akan muncul seperti air mengalir. Jadi seperti itu, intinya adalah berlatih. Ya, baik. Berarti sudah kelihatan ya bagaimana tentang kompetensi yang ada di dalam diri coach itu sendiri. Ya, itu Bu Margi kira-kira dari hasil pengamatan saya ketika tadi saya melihat pada saat Ibu melakukan coaching dengan rekas sejawat, yaitu Ibu sudah menggunakan alutsista dengan baik di dalam kegiatan tersebut. Tentunya Ibu sudah melihat juga ada tujuan ya, Ibu mengatakan juga tujuan dari pembicaraan pada saat itu, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi yang disampaikan sampai ke proses tanggung jawabnya dia dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian saya juga bagaimana tadi Ibu juga bisa menyampaikan satu dukungan gitu ya, atau solusi terhadap si coach itu sendiri dengan memberikan respon-respon positif ketika pada saat coach itu mengeluarkan ide-ide barunya gitu ya, untuk melakukan perubahan terhadap solusi yang dia atau terhadap permasalahan yang memang sedang dia laksanakan pada saat ini. Kemudian juga tadi kontak mata Ibu juga sudah baik gitu ya dengan coach itu, sudah mendengarkan juga secara penuh bagaimana reaksi Ibu gitu ya terhadap sebagai coach dan coachingnya itu sudah berjalan dengan baik. Kira-kira itu Bu umpan balik dari saya tentang kegiatan coaching pada kali ini. Terima kasih Bu Sri. Dengan umpan balik ini saya merasa bahwa ternyata saya mampu dan saya sadari itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya akan bisa lebih baik lagi, dan masukan dari Bu Sri akan jadi tambahan ilmu baru buat saya. Terima kasih banyak Bu Sri. Ya,